Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Tentunya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita melanjutkan pertemuan kita yang lalu di bab 1. Di bagian A, kita di situ menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Terus kita lanjut bagian 2 atau bagian B, menentukan isi teks deskripsi. Nah, sekarang kita lanjut bagian C. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, kalian sebaiknya membuka di buku paketnya di halaman 18 ya. Nah, 18. Ya, bagian C, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Nah, setelah mengenal ciri umum teks deskripsi, pada bagian ini kamu akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian struktur teks deskripsi dan menelaah penggunaan bahasanya secara rinci. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut bagian 1, yaitu mencermati struktur teks deskripsi. Nah, ini perhatikan untuk mengenai strukturnya ya. Bagian 1, identifikasi. Bagian 2, deskripsi bagian. Bagian 3, simpulan atau kesan. Di pertemuan kita bagian C dan bagian 1 mencermati struktur teks deskripsi. Yang pertama kita bahas dulu strukturnya ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita membahas yang namanya kebahasaan teks deskripsi. Nah, ini yang dikatakan sebagai struktur teks tanggapan deskripsi. Diantaranya ada identifikasi, ada deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu yang namanya identifikasi. Kita lanjut. Identifikasi ada apa saja? Identifikasi ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Nah, ini contoh yang dikatakan identifikasi ya. Rumah tongkonan. Nah, kalian bisa membuka di buku paketnya di halaman 18. Rumah tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekan, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja. Selain upacara pemakamannya, Toraja termasyhur oleh rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Nah, itu salah satu bagian identifikasi ya. Nah, selanjutnya
Mengapa demikian dikatakan identifikasi? Nah, ini karena identifikasi itu memuat tentang nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Ya, ini perhatikan ya. Ya. Jadi Bapak ulang lagi. Mengapa demikian dikatakan identifikasi? Karena memuat tentang nama objek, lokasi, ya, gambaran umum objek. Kalau contohnya ini nanti kamu baca di buku paketnya, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Di bagian 2, yaitu deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Deskripsi bagian tentunya ada jenis pengembangan deskripsi bagian, ya. Di antaranya ada berapa? Ada 4 bagian, ya. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Dan yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah ini untuk jenis pengembangan deskripsi bagian. Nah, sebaiknya kalian dibaca di buku paketnya, ya. Di situ di halaman 21, ya. Nah, di halaman 21. Nah, ini Bapak hanya tuliskan saja garis-garis besarnya saja, ya. Nah, sampai di sini bisa kita lanjut, ya. Ya, kita masih di bagian 2, yaitu deskripsi bagian. Nah, ini perhatikan ya, di deskripsi bagian, rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukuran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Nah, mengapa demikian dikatakan sebagai deskripsi bagian? Karena memuat tentang merinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Nah, itu mengapa dikatakan sebagai deskripsi bagian. Alasannya ini, ya. Deskripsi bagian memuat tentang merinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah, ya. Ya, sampai sini kita bisa lanjut, ya. Yang berikutnya, ya. Simpulan atau kesan. Ya. Simpulan atau kesan berisi pendapat penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, ini isi dari simpulannya, ya. Isi dari simpulan rumah tongkonan, ya.
Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, jadi kalau kalian mempunyai peninggalan-peninggalan seperti nenek moyangnya, tentunya kalian kan mempunyai perbedaan-perbedaan yang namanya ini ya, suku ya. Nah, tentunya setiap suku itu mempunyai khas tersendiri ya. Ya. Nah, ini ya, simpulan atau kesan, yaitu berisi pendapat penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, ini simpulannya, isi simpulannya ya. Ya, sampai sini sudah paham ya, bisa kita lanjut. Ya, Bapak kasih tugas ya. Nah, tugasnya seperti apa? Perhatikan baik-baik tugasnya. Nanti tugasnya dikirim di Classroom ya. Nah, ini tugasnya. Perhatikan ini. Pilihlah salah satu teks deskripsi pesona Pantai Senggigi atau Pantai Parangtritis Nan Indah. Nah, kemudian tentukan struktur deskripsinya berupa identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Jika ada pertanyaan, Pak, saya mau pilih pesona Pantai Senggigi untuk menemukan identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Boleh ya. Nah, misalnya lagi yang si A lagi ya, si B. Nah, Pak, saya ingin pilih Pantai Parangtritis Nan Indah untuk menentukan identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Boleh ya. Nah, di sini makanya Bapak berikan pilih salah satu. Nah, ya. Nah, untuk tugasnya dikirim di Classroom ya. Ingat, tulis nama dan kelas. Ya. Untuk mengenai tugasnya sudah dipahami ya. Sekarang kita lanjut. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Nanti pembelajaran kita di bagian C ya. Bagian C itu mengenai tentang menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Nah, tentunya untuk pertemuan kita hari ini ya, kita membahas dulu yang namanya struktur. Nah, setelah itu di pertemuan kita berikutnya tentunya masih bagian C ya. Di situ kita akan menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi ya. Ya, cukup sekian. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan banyak membaca di rumah ya. Banyak membaca, banyak mendapat ilmu. Nah, untuk Bapak ya, salam literasi ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.